semuanya. Oke, semuanya kita udah sampai di IMS 2026. Kira-kira kita pertama ada di booth Honda nih. Buat Honda. Nah, kira-kira Toyota. di sana ada Toyota, di Ya, belakang banyak ada lah. Hyundai, Belakang. ada Wuling dan lain sebagainya. Dan banyak banget mobil yang hadir di IMS ini. Jadi kira-kira mobil apa aja yang yang kami sukai dan tidak kami sukai di berbagai macam booth? Ikutin terus videonya. Oke. Honda dulu. Kita dari Honda dulu. Jadi bagi gue pribadi, mobil yang gue suka dari booth Honda ini adalah Ayo, kita ikutin. Oke, mobil yang paling favorit menurut gue di booth Honda adalah CR-V. Kenapa? Karena CR-V merupakan salah satu line up SUV monocoque dari Honda yang benar-benar sangat ikonik juga di Indonesia nih. Apalagi sekarang dipadukan dengan mesin hybrid dan juga modelnya yang menurut gue lebih berotot dibandingkan generasi sebelumnya. Hal itu dari menurut teman gue, CR-V. Oke. Mobil favorit gua ada di belakang. Oke. Mobil favorit gua adalah the all new BRV. Kenapa BRV? Karena gua dulu Ntar kalau punya kita langsung generasi masuk. pertama, Lu ngapain suka ginian? owner pertama, dan warnanya ya ini sebenarnya bukan merah. Warna asli gua yang warna merah. 1500 cc, cuma naik 1 HP dari yang sebelumnya. Dan bentuknya lebih gagah dari dulu. Makasih. Bentar. 3. Jadi, Fli, lu kenapa seneng mobil ini, Fli? Oke. Jujur, gue order pertama. Order pertama mobil ini. Tapi mobil ini kan sekarang ada kompetitornya, lo MPV kan, lu bisa Iya. pilih yang lain gitu Iya. ya, berteknologi tinggi gitu kan. Aku masih seneng sama mobil ini. Cuman beda HP satu HP doang ya. Tetapi doang. Dan sebetulnya di generasi ini kayaknya warna NSX udah gak keluar lagi deh. Ya. Jujur, warna merahnya BRV dulu itu warna NSX. Sumpah. Mirip. NSX, kayaknya NSX ngayal deh. Emang iya NSX apa bang? Iya. Jadi merahnya itu kalau digelap merah gelap, kalau di matahari bata, sama kayak NSX kan? Merah bata. Merah bata, ya udah mirip. Oke nih, favoritnya Rafli ya. Sekarang kita pindah ke Abinata nih. Dia suka mobil apa kira-kira? Oke. Dari gua Abi, gua dulu seneng Honda Stepwagon yang udah heavy nih. Karena Stepwagon ini MPV yang menurut gua agak fan sih, karena di mobil jujur aja Honda tuh udah lama nggak ngeluarin fan yang sangat besar ya. Nah, satu-satunya fan yang mungkin mirip kayak Serena gitu ya. Ini menurut saya Stepwagon ini, karena di Jepang Stepwagon ini udah keluar duluan dan ditunggu-tunggu banget di Stepwagon ini sih. Itu sih menurut gua yang gua suka di IMS 2026 ini di booth Honda ya. Bentar. Bi, lu kan belum punya keluarga. Kenapa lu milih mobil MPV? Karena gini Dav, jujur secara tampilan ini mobil cakep banget. Oke. Dan bukan sendiri gitu ya, belum istri. Cuman paling enggak buat orang tua saya juga, aduh, captain seat, dan juga ini termasuk Honda yang udah besar ya, udah fan. Itu sih yang saya suka ya. Cuman kalau lu punya mobil ini nggak langsung ke nikah kan? Waduh, jangan nanya gitu dong. Waduh, itu ngeri tuh. Amin ya, aminin aja ya, amin ya. Memang sudah ngeluarin mobil itu di tahun sebelumnya ya? Sebelumnya Iya. udah ada. 2025 Di Jepang. Honda tuh udah ngeluarin ini Di Jepang dia udah duluan. Ini kita tunggu sekarang nih. mobil CBU kan termasuk CBU, iya benar. sudah nggak kayak car juga, Hmm. tapi dia berusaha mengatakan MPV, benar. Kita tuh sebenarnya Brio. kayak car tuh Iya, kayak car Brio. Cuman ini salah satu suka nih karena banyak sih kan. iya, satu buat keluarga itu pasti jelas oke, buat keluar kota juga nyaman, dan modelnya unik aja. Unik sih ya. Harganya 600 ya. Aminin aja kan, masih cita-cita, masih impian lah, masih list mobil juga lah. Oke. Jadi itulah seleranya Abi ya. Iya. Agak lain emang. Iya. Yang jarang. Penting. Gua kalau kagok sih kayak. Iya. Oke. Kita lanjut, kita di Toyota. Oke, bentar. Something. Ini aku masih udah tahu. Ini kan udah di review semua sebenarnya.
Ini Toyota Reze facelift. Ini ada Toyota Reze facelift, teman-teman. Enggak, dari tampangnya udah kelihatan. Ini ada Corolla GR. Karena ada GR Yaris Rally 2. Ya, ke sini. Pertama gua dulu ya. Oke, gua dulu. This Corolla Yaris Cross. How tuh Yaris Cross? Dia 1500 kan? Cuy, 1500 kan? Ini 1500 hybrid. Kelasnya dia HRV sebenarnya. Tapi ini memang sporty sih. Lo kanan? Jadi ini mobil yang lu suka ya, Frik? Iya. Menurut gua pribadi ya, ini mobil sih gimana ya? Klasik pertama, segmennya agak naku, Iya. ya kan? SUV compact enggak, crossover juga enggak gitu. Iya. Kan gue bilang Nah, kalau menurut gue ini sebenarnya mobil nanggung. kan kayak HRV gue bilang. Iya, dan Oh iya. ya teknologi juga mungkin udah lumayan ya, cuman menurut gue masih nanggung aja. Kenapa nggak ambil kayak Corolla Cross gitu? Biasa. Dan Ya. Ini kan Yaris Cross ya. Iya. Di tengah-tengah. Iya. sama ini Ya. sebetulnya ya. Dia tuh buat pasar Eropa, kenapa masuk Indo? Nah, ibu bingung. Toyota Toyota Indonesia. Itu Kenapa gitu? Itu kenapa ya? Itu kan sebetulnya mobil ini kan mobil crossover ya. Crossover Itu kan banyak lakukan di Eropa. Eropa. Kayak di Itali. Tapi kenapa masuk Indo? Nah, gua Ya satu yang nggak ada sih, kenapa tuh? dieselnya. Bisa jadi menurut Raffi itu. Untuk mobil yang saya sukai di IMS 2026 ini pada booth Toyota yaitu adalah Toyota Vios Hybrid Electric Vehicle. Mobil ini menggunakan mesin yang berkode 2NR dan dibalut dengan teknologi hybrid yang tentunya secara efisiensi bahan bakar tentu lebih irit dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, fun fact-nya, saya pernah mempunyai mobil ini di generasi ketiga di tahun 2013. Selama saya merasakan mobil ini sebagai owner adalah yang pertama, mesinnya tentu reliable dan sangat mudah perawatannya. Serta yang kedua, mudah digunakan sehari-hari atau praktis dan juga dapat tampil keren dengan mobil ini. Nah, untuk generasi ini kita dapat lihat di video kalau interiornya pada Vios generasi ini terlihat lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Dan juga terdapat banyak improvement dibandingkan generasi sebelumnya seperti head unit yang lebih besar dibandingkan generasi ketiga yang pernah saya punya, setir yang dengan model yang berbeda serta transmisi CVT Toyota khas Toyota yang lebih responsif. Di booth Toyota ya, di IMS yang gue suka ini Alphard hybrid ini karena jujur ini Alphard yang tipe terendah, tapi kata gue dia udah hybrid dan ya modelnya menurut gue nggak berlebihan ya, polos dan harganya juga, dalamnya juga interior oke sih, dan ya gitu. Menurut gue sih jujur ini Alphard yang oke lah ya, dan kalau emang senang hybrid gitu ya pilihannya ini. Dan Alphard itu kan jelas ya, dari size kabin segala itu, kenyamanan itu nomor satu lah Alphard menurut gua itu. Nah ini ya Itu mobil favorit dia. gimana tuh? Kenapa lo pilih mobil ini? Karena Toyota tuh keluarin lagi tipe Alphard dengan entry levelnya. X dulu kan yang sebelum generasi ini kan ada yang tipe X, Iya. tipe terendah. Lalu kenapa lu suka tipe terendah ya? Jujur. Ada Velfire, ada yang lain. Nah jujur, kenapa alasannya gue seneng tipe terendah? Satu, dia udah hybrid ya. Terus gue seneng Alphard yang modelnya agak polos. Ini kan ya lu lihat walaupun lampunya mungkin masih sama ya, tapi peleknya lebih polos. Terus juga kelihatan lah dari ininya lebih polos gitu. Tadi dia mobilnya keluarga terus ya? Dan kenapa gue alasan keluarga ya? Oke, gue mungkin belum berkeluarga, cuman gue milih ini karena ya satu, ya amin kalau misalkan ntar gue udah berkeluarga atau mungkin nanti siapa tahu buat orang tua gue pengen beliin ini karena dari segi dari segi
teknologi, dari segi kenyamanan, Alphard tuh kan ya udah nomor satu lah dari dulu, bahkan dari zaman dulu orang pasti kan selalu milih untuk berbisnis atau untuk jalan-jalan keluarga atau untuk pejabat-pejabat pasti kan pakainya Alphard lah, ada nomor satu lah gitu. Bentar, nih buat Bang Rafiq gimana? Oke. Ini Abi ini. Oke. Ini kan mobil taksi yang di Hong Kong sebenarnya. Yang Iya bener. ya kan? Betul. Kenapa Abi suka sama mobil ini? Iya. Taksi Cina kan? Siapa? Belum pakai ini. Belum pakai ini, dia masih pakai yang sebelumnya. Enggak. Pakai yang versi ini tapi yang versinya sana. Oh ini yang Hong Kong ya? Hong Kong ini Hong Kong yang pakai ini. Makanya aku bilang ini kenapa Habib bukanya mobil Hong Kong, taksi Hong Kong? Hybrid menurut gue. Iya, satu hybrid. Ya ini hybrid. Karena buat pergi jauh gitu ya, apa? Ya efisiensinya lumayan. Kalau misalkan lu beli yang biasa nanti pasti kan bensinnya semua mahal. Pasti bensinnya gede juga. Sebentar gitu. 8 tahun. 8 tahun kan? Misalkan baterai rusak, Iya. lu nggak ganti, itu bisa malfunction tuh. Jadinya Ya. lu bener-bener Eh, biayanya pasti lebih baik untuk Presiden Betul. masalah biaya. untuk hybridnya Toyota, baterainya baterainya dicabut, itu masih bisa bensinnya masih jalan. cuma kan ada malfunction ya, dia itunya. Enggak. Nggak ada malfunction. Enggak. Asal gini, kita ngerawat mobil dipakainya gimana selama kita pakai nih. Maksudnya kita rajin servis nggak, kita rajin cek nggak, terus kita juga makainya kasar nggak, perginya ke tempat yang aneh-aneh nggak gitu loh. Kan juga kan kalau misalkan kita menjaga dengan baik ya insya Allah aman sih. Ya tapi oke lah, mobil begini mungkin untuk biaya pasti besar lah sih. Untuk Pajaknya. maintenance, pajak, terus juga biaya servis juga pasti mahal lah, itu masih diakuin lah. Cuman ya siapa tahu nanti kan ada rezeki Iya. lebih. Oke, ambil ini. Kayaknya soalnya masih banyak yang ditutup dan Masih banyak juga ya. barangnya masih dikit. Iya, Kita lanjut lagi ke Hyundai. depan makin banyak. Ya, lanjut ke Hyundai.